Saya mau tanya, ini pertanyaan dari, saya bacakan ya, teman namanya Herfansyah Adius. Permisi Ustaz, saya mau tanya, kalau semisal enggak Jumatan 3 kali sudah dianggap kafir, lantas jika wabah corona ini sampai 1 bulan, berarti kita sudah tidak Jumatan 4 kali. Nah itu gimana ya Ustaz? Baik, bagus pertanyaannya. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i, ya, dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi, ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat, ya, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadis ini dikatakan, siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi, Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Ya, taba'a sama dengan khatama, ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, nanti kalbunya bisa tertutup. Ya, kalau kalbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Hati-hati nih, hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf, ya, azan jadi komplain, lihat orang salat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya, boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya, saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya, apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan jalan, ya, atau sekarang seperti Istiqlal, kan, atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu, safar, perjalanan jauh, ya, karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua masyakkah, kesulitan dalam perjalanan itu yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat, kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun dia berangkat, misal saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini, ya, kemudian saya akan ke Bandung, macetnya luar biasa, macet, saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ, situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya, maka saya jamak qashar. Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qashar pun
Kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini misal, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada poin. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah, dan ke rumah bawa virus misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Jadi carrier Anda membawa nih, jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah, ini penting difikirkan di dalam konteks ini, dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jika seseorang tidak salat Jumat selama 3 kali berturut-turut, sudahkah dia menjadi kafir? Bagaimana cara seorang hamba kembali ke jalan Allah? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang meninggalkan sholat Jumat ada 2 macam. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Tetapi yang meninggalkan sholat Jumat, tetapi dia masih meyakini Jumat wajib, maka dia tidak dikatakan kafir. Dalam jumhur ulama, madhab kita Imam Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Hanafi, madhabnya Imam Malik, kecuali madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggalkan sholat karena malas-malasan dianggap kafir. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede. Kemudian adapun ada riwayat ya, man taraka thalatha juma'in ya, dalam riwayat Tirmidzi, Imam Nasai, apa ada riwayat, barang siapa meninggalkan 3 Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya nggak ada. Diingatkan sama istri cemberut. Saya lupa, ini masalah Jumatan. Nah, ini satu. Jadi seperti itu. Jadi tidak sampai kafir. Cuma di sana ada pemahaman yang harus lebih detail lagi. Ada orang masih bagus sih, tapi kita tidak ingin dia tersiksa juga. Yang ada orang yang sesungguhnya dia tidak wajib Jumatan, cuman karena nggak ngerti dia merasa meninggalkan Jumat terus. Kami bisa sih ingin, kalau tidak salah ini suatu ketika kami ada di Jepang. Ada satu, Buya saya itu kalau sholat Jumat harus 2 jam perjalanan. 2 jam. Cuman saya sampaikan, bagus kalau kamu ke sana untuk silaturahmi dan sebagainya, liburan. Cuman pada dasarnya selagi di tempatmu tidak ada Jumatan, tidak wajib Jumat. Harus kita paham kan begitu. Nggak wajib Jumatan dia, nggak usah nyiksa diri ke sana. Jangankan kok 2 jam, 2 jamnya Jepang kan ngebut, 2 jam Jakarta macet memang. 2 jam berjalan satu kita, kami ada, masih ingat. Di kiri kanan nggak ada. Bahkan di kiri kanannya kalau sudah di kampung berbeda, yang nggak kedengaran adzannya nggak wajib Jumatan. Jadi maka ada yang harus pahami kapan seorang itu wajib melakukan Jumat. Yang tidak wajib jangan dikatakan wajib. Anda itu punya ibu yang harus Anda temani, nggak ada yang lain lagi, wahai para pria. Ibumu sakit, istrimu, wah mulia banget itu istri, istrimu sakit di rumah, kemudian dia ketakutan, abang jangan tinggalkan saya lagi nggak enak begini, takut ada apa-apa. Anda tidak wajib Jumat kok, hamba Allah. Enak jadi istri, tapi jangan sakit. Jadi mudah begitu. Jadi yang perlu kita fahamkan adalah ada beberapa hal yang sebetulnya dia tidak wajib Jumat karena tidak mengerti, merasa dia meninggalkan Jumat terus. Maka lebih baik saya kasih tahu itu tidak wajib Jumat, biar dia tidak merasa melanggar terus. Jadi kalau di kampung Anda, ini teman-teman yang kerja di Korea, di Jepang dan sebagainya, jika di kampung Anda, lingkungan Anda tidak ada Jumat yang didirikan, adanya di kampung sebelah, tapi kok Anda tidak mendengar, Anda tidak wajib mendengar. Dengan teman-teman di Indonesia, ya oke-oke saja.
Dinikmati, tapi sebetulnya Anda tidak wajib melakukan itu semuanya. Baik, semoga Allah menjaga hati kita, iman kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya Udin Saifullah dari Kediri. Buya, saya mau nanya. Saya kan kerja di Jepang dan tidak bisa sholat Jumat dan meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut jadi kafir. Apakah saya harus membaca syahadat ketika pulang lagi ke tanah air, Buya? Baik, masalah meninggalkan sholat Jumat. Ingat hadis yang lalu ya, pertemuan yang lalu sebelumnya, tentang man taraka thalatha juma'in, barang siapa meninggal 3 Jumat, taba Allah ala qalbihi, Allah akan menstempel di hatinya. Sebagian riwayat faqad kafar dan sebagainya. Itu bagi orang yang wajib melakukan sholat Jumat, kemudian dia meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur. Tapi kalau ada orang tidak wajib Jumat, ya tidak dong. Ibu-ibu tidak wajib Jumat, nggak pernah Jumatan. Yang tidak anak kecil atau orang yang tidak wajib Jumat. Sekarang perlu dihadirkan juga, kalau orang tidak wajib Jumat, jangan katakan wajib, jangan siksa orang untuk melakukan sholat Jumat. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Jepang, Korea, dan lain sebagainya, ada penjelasan tentang kapan seseorang itu wajib melakukan Jumat. Anggap saja Anda memang seorang yang tadi disebutkan Islam, merdeka, laki-laki, sehat, mukim, ya kan? Syarat-syarat wajib, seorang wajib Jumat, laki-laki ya, merdeka, Islam, berakal, merdeka, laki-laki, baligh, mukim, sehat, ada 7. Kalau sudah Anda orang seperti itu, mukim itu masih ingat orang yang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari selain hari keluar dan hari masuk, 4 hari utuh. Kalau Anda orang Cirebon mau tinggal di Semarang, kamu tinggal berapa hari di sana? 4 hari utuh, artinya mungkin 6 hari atau 7 hari, pokoknya 4 hari utuh. Maka Anda sampai di Semarang, duduk, sudah menjadi seorang mukim. Kalau datang Jumat, wajib Jumat, jika Anda seorang laki-laki, jika Anda orang berakal, jika Anda orang merdeka, jika Anda tidak sakit, tidak ada udzur Jumat. Baik, jika betul Anda seperti itu, Anda di mana? Di Jepang. Anda seorang Islam, merdeka, berakal, laki-laki, mukim di Jepang, Anda sehat, tapi apakah serta-merta Anda wajib Jumat? Di sana dibahas lagi. Kalau di Balat kampungmu itu, kalau ada orang hidup di satu perkampungan, lalu di kampung tersebut, Balat itu ukurannya adalah sebuah tempat yang di situ ada polisinya, keamanannya, ada pasarnya, ada suknya, kemudian ada kodinya. Itu Balat. Bahkan sebagian mengatakan ini juga sudah disebut Mesir. Anggap saja ini Balat. Balat itu setiap tempat yang ada hakimnya, kodi, kalau ada permasalahan bisa diselesaikan di situ. Ada pasarnya untuk kehidupan. Kemudian ada polisi untuk keamanannya. Kalau kita membaca di negeri kita Indonesia, itu kelas kecamatan, ada KUA-nya, pengadilannya, kemudian ada pasarnya, kemudian ada polseknya, mungkin seperti itu. Jadi batasannya adalah ini. Kalau batasan wilayah nggak bisa. Di daerah Kalimantan sana itu satu kecamatan itu Anda muter berapa hari, gede banget itu ya. Pokoknya sebuah tempat kalau ada di situ ada pasarnya, ada polisinya, keamanannya, ada hakimnya, maka itu satu Balat. Nah, jika di tempat tersebut ada orang, ada Jumatan, baik Anda dengar azan atau tidak dengar azan, maka Anda wajib datang ke tempat tersebut. Baik Anda dengar azan atau tidak dengar azan, maka Anda wajib sholat Jumat di tempat tersebut, karena satu Balat Anda. Tapi kalau di Balat Anda tidak ada Jumatan, di sini kosong, Anda di Korea, kampung kecamatan, enggak tahu, saya tidak bisa kira-kira Korea itu kayak apa. Anggap saja kampung yang ada polisi ini, di situ kok nggak ada Jumatan. Anda pergi ke tapal batas pinggirnya, di situ Anda dengar.
Kalau Anda mendengar azan Jumat, Anda harus datang ke tetangga tersebut. Tapi kalau Anda tidak dengar, maka Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat. Anda cukup melakukan sholat duhur, sudah aman mendapatkan pahala. Ini fikihnya. Makanya saudara-saudaraku yang ada di Jepang sana, kadang-kadang katanya melakukan sholat itu sampai 3 jam. Anda hebat untuk silaturahmi. Biarpun pada sesungguhnya bagi Anda tidak wajib, tapi Anda mencari keutamaan. Tapi yang tidak wajib harus saya sampaikan kalau itu tidak wajib. Kalau jauh sampai 2 jam. Tapi mungkin Anda rindu untuk berjumpa dengan sahabat kaum muslimin yang ada di sana. Anda pergi ke tempat yang jauh 2 jam itu ada berapa kecamatan dilewati. Apalagi di Jepang nggak ada macet, bukan Jakarta kan begitu mungkin. Maka Anda tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Cukup Anda melakukan apa? Anda melakukan sholat duhur saja berjamaah, selesai, dan Anda tidak dosa. Kemudian pertanyaan tadi, apakah saya termasuk golongan kafir? Insya Allah tidak. Sekarang Anda kembalikan kepada diri Anda sendiri yang bertanya, apakah Anda tergolong orang yang jauh dari tempatnya tadi, dari kecamatan Anda tinggal, kemudian sampai adzan tidak dengar, Anda tidak wajib. Kalau Anda pergi, sholat Jumatnya sah dan dapatkan keutamaannya, karena itu termasuk tidak wajib Jumat. Dia termasuk orang yang tidak wajib Jumat, karena Jumatan tidak ada di kampungnya, ada di kampung sebelahnya pun dia tidak mendengar adzannya. Dan adzan yang didengar bukan adzan pakai mikrofon, adzan pakai biasa alami. Seandainya di adzan di situ kedengaran, itulah wajib. Jadi begitu mudahnya ya. Maka supaya tidak ragu-ragu, kita tidak ingin ada orang merasa bersalah akhirnya terbiasa salah. Jadi kalau itu dianggap sebagai dosa, lalu dia tidak sholat Jumat, dia biasa berdosa seolah-olah, maka itu menjadikan orang keras hatinya. Harus kami kasih tahu bahasanya, selagi Anda jauh, Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat, tapi Anda jangan meninggalkan sholat duhur dengan berjamaah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan Anda tidak perlu mengulang kembali kalimat syahadat karena Anda murtad. Anda tidak murtad, karena yang kami duga Anda jauh betul. Kami pernah mendengar sahabat-sahabat yang dari Jepang itu 2 jam untuk ketemu itu 2 jam sampai 3 jam. Kalau seperti itu tidak wajib Jumat pada dasarnya. Tapi kami ingatkan lagi, jangan gara-gara dengar omongan kami yang biasa Anda sholat Jumat lalu enggak. Nah ini Anda boleh pergi ke sana untuk berkumpul dengan kaum muslimin. Doanya orang beriman, kumpul-kumpul bareng adalah indah. Untuk cerita tentang keadaan di Indonesia, ketemu dengan sesama muslim, indah. Baik, tapi selagi tidak wajib, harus kita katakan tidak wajib, biar ada rasa di dalam hati Anda tidak melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.